Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 19 November 2024, malam. Timnas Indonesia harus bisa meraih kemenangan penuh dari Arab Saudi, usai takluk dari Jepang 4-0 tanpa balas. Aktor Augie Fantinus rupanya sangat yakin kalau Timnas Indonesia akan mengalahkan Arab Saudi dan meraih kemenangan, demi kembali berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Tegas Augie Fantinus ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2024, malam. Di sini kemarin juga gue happy karena gini, pas gue lihat starting line, waduh dia nggak main, bapaknya dateng nih, tapi akhirnya dia main kan, lumayan lama juga dari akhir babak satu gitu. Jadi gue support siapapun yang akan diturunkan oleh Sintayong. Ya lagi kita akan kita ambil 3 poin. Prediksi skor kira-kira berapa besok? Karena ini kandang kita ya, bisa 2-0 atau 2-1 loh. Ya, walaupun akhirnya gini, ya 1-0 cukup lah. Cuman gue nggak pengen pesimis lah, gue pengennya target yang optimis 2-1, 2-0. Oke, dikit dong Bang Ogi. Ini kandang kita bro, kita tahu bagaimana penambahan pemain kita, chemistry, dan kita tahu strategi Sintayong. Jadi gue percaya kita bisa ambil. Kalau ngomong menang, gue tidak pernah berpikir bahwa kita harus menang berapa lah ya. Sekarang yang kita butuh bukan menangnya, tapi yang kita butuh adalah berapa golnya, tapi kita butuh poinnya. Benar Cap? Kita butuh 3 poin. Kita masih butuh 9 poin lagi. Gak ada yang nggak mungkin, karena kita akan udah bola balik apa lagi. Itu sampaikan tuh ke si orang baru. Jadi step by step fokusnya adalah satu dulu, yaitu sekarang lawan Arab Saudi, karena setelah itu kita istirahat dulu ya, baru nanti berikutnya baru di bulan lupa pokoknya di tahun depan. Jadi kita punya, makanya gini, kenapa kita punya pemain yang begitu banyak ya, yang dipanggil sama Sintayong. Jadi karena kita tahu masalah strategi dan juga kesiapan pemain. Kalau kita tahu kemarin Kevin Dix harus gimana, kita nggak tahu siapa tuh dia sudah siap, ataupun gue yakin penggantinya pun juga sudah selalu siap. Kita lihat di pertandingan sebelumnya lah, siapapun selalu siap. Jadi gue sangat percaya dan gue yakin apa yang gue sampaikan, bahwa kita akan menang lawan Arab Saudi dan kita mendapatkan 3 poin. Kita harus bersyukur karena di pertandingan lain pun juga mereka ada yang saling mengalahkan ya. Pada saat kemarin ada kena karma itu kan di Bahrain nih sama China gitu kan. Itu pun juga membuat akhirnya kita posisinya walaupun kita di bawah tapi tidak terlalu jauh untuk bisa mengejar. Jadi gua doakan seluruh pemain Indonesia semangat dan kita bisa ambil. Berkaca dari Berkaca dari permainan kemarin melawan Jepang Bang, 4-0, Indonesia kurang menguasai Medan. Apa yang harus dibenahi oleh timnas kemarin? Karena tandingnya di Jakarta, gimana menguasai Medan ya kan? Oke, gini. Gue tidak pernah membahas masalah ranking, tapi kita juga bisa lihat bagaimana kualitas permainan Jepang, baik secara tim, secara mental, secara skill individu. Dan kita tahu terbukti dari pemain Jepang ada di berbagai tim Eropa lah ya, dan bukan hanya pelengkap gitu. Jadi kalau kita mau ngomong kita kalah kelas, ya kita harus mengakui, tapi juga kita sudah melakukan yang terbaik. Emang kita pasti kecewa dengan kalahnya 4-0, tapi gue sih cuma mikir gimana caranya mengembalikan mental, dan gue yakin sekarang mereka sudah siap untuk kembali berperang di pertandingan olahraga yang ini. Bukan kalah terus jadi drop, berikutnya harus drop lagi, enggak, kita harus cepat bangkit, dan gue yakin pemain kita langsung bangkit karena mereka tahu bagaimana kecintaan kita nih sebagai fans bola, dan juga pengen punya mimpi mereka cuma satu, sama seperti kita yang nonton, yaitu bawa Indonesia ke Piala Dunia. Jadi buat gue lupakan kekalahan, semua pernah mengalami kekalahan. Tanya, lu kalau boleh nanya sama Jepang, tapi susah sih pakai bahasa Jepang. Lu nanya ke Jepang pun juga Jepang pernah mengalami kekalahan yang menyakitkan. Semua tim harus pernah mengalami itu dan kita bisa bangkit. Bang, tapi kan ngeliat tuh kemarin lawan Jepang itu kan Kevin Dix cedera, dan ini kemarin dari hasil wawancara yang sama Haji sendiri, kecil kemungkinan Kevin Dix akan dimainkan besok. Itu seperti apa Bang? Kita masih punya pemain-pemain lain di posisi tersebut. Kemarin ada Sandy Walsh, gue percaya sama Sandy Walsh juga ya. Jadi masih ada pemain-pemain lainnya lagi lah yang untuk bisa menggantikan. Dan buat gue
membangun tim itu bukan membangun 11 saja, tapi membangun benar-benar sampai ke pemain-pemain cadangan yang siap gitu. Dan gue cuman ini so pinternya gue ya adalah, semoga Sintayong bisa mendengar, adalah boleh kita coba striker kita seperti Egy masuknya kalau nggak salah, ada kan Egy ada Egy, iya. Tapi menurut gue Egy, gue tidak mau bilang striker lokal ya, karena buat gue semuanya orang Indonesia. Jadi gue masih pengen Egy. Gue berharap Ramadan Sananta ada di situ. Gue yakin mereka juga siapa tahu justru bisa membuat perubahan. Gue cuma pakai logika so pinter gue adalah kita punya back berkualitas, kita punya pemain tengah berkualitas. Kalau kita striker kita ngambil kesempatan tersebut, itu bisa siapa aja. Dan gue tahu Ramadan Sananta, Egy punya tendangan yang bagus, punya visi yang bagus. Siapa tahu kalau dikasih kesempatan dia bisa bikin sesuatu yang berbeda. Oke, tapi ini ada satu pemain yang masih belum juga masuk skuad Garuda tuh, Eliano. Gimana menurut lu? Nggak tahu ya alasannya kenapa ya, karena emang apakah ya? sudah naturalisasinya sudah beres atau belum? Sudah. Dia udah pernah ikut kemarin Oh, pas sorry, yang waktu lawan China tidak masuk ke squad. Iya. Gue jujur sampai sekarang nggak tahu alasannya apa. Tapi Jepang juga. taktik. ya udah, kalau taktik percayakan semua sama Sintayong. Kalau buat gue sih, gue nggak mau sebagai netizen menebak-nebak karena ini karena itu. Buat gue dia yang sudah tahu seperti apa. Contoh ya mungkin ada dia setiap pelatih tahu ada kelemahan setiap pemain. Nah ini takut dimanfaatkan sama si Arab Saudi misalnya atau sama tim mana. Buat gue berikan kepercayaan. Tapi kan kayak Pak Erik ya udah bilang ya bahwa kalau sampai kita lolos ya maaf, stay ya kalau nggak salah udah ngomongan gitu kan waktu beberapa minggu lalu. Jadi buat gue setiap tim harus diberikan target, pelatih diberikan target, manajer diberikan target, pemain diberikan target. Pada saat berhasil diberikan apresiasi, pada saat tidak berhasil ada konsekuensinya. Ngomong-ngomong soal Pak Erik, kemarin kan beliau juga sempat Oh, mengatakan anak bola kayaknya, kan jago deh. kemarin kan soalnya mengatakan bahwasannya Pak Erik akan mundur dari ketua umum PSSI sendiri kalau pemain tidak percaya dengan proyek ini. Oke, kalau gue sendiri, gue sangat mengenal Pak Erik sudah lama dari zaman basket. Jadi gue tahu hati dia untuk olahraga gila sekali dari basket dan sepak bola sekarang. Jadi kita belajar memberikan kepercayaan penuh kepada seseorang, dan sebenarnya kita sudah bisa melihat buktinya ya. Tapi gini, nggak ada seorang pun di dunia ini yang selalu top berhasil terus ada gagalnya, dari gagal belajar. Jadi buat gue jangan ada kata mundur dari Pak Erik, Pak. Gue sih nggak mau Pak Erik mundur, Pak, gitu. Cuman yuk kita sama-sama, termasuk kita semua masyarakat Indonesia, berikan kepercayaan kepada ketua PSSI gitu loh. Dengan tidak perlu membanding-bandingkan lagi dengan ketua PSSI yang dulu, yang belah, yang sekarang zamannya udah berubah. Pak Erik melakukan semuanya, dia seorang. Jangan lupa subscribe ya.